lagi bersama aku, Silta Indah, di video tutorial MySQL yang keempat. Di sini aku akan membahas tentang replikasi satu arah, yaitu master to slave. Aku akan memberikan sedikit penjelasan tentang replikasi. Jadi, replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Sekarang kita langsung coba aja membuat replikasi satu arah melalui command prompt. Sekarang kita akan membuat sebuah replikasi satu arah, yaitu dari master ke slave. Jadi kita harus punya dua server. Yang pertama, aku pakai Windows 10 dan server kedua adalah Windows 7 di VirtualBox. Sebelum itu kita harus mengetahui masing-masing IP address dari kedua server. Kita bisa mengetahui IP address melalui command prompt dengan mengetikkan perintah ipconfig. IPv4 address ini adalah IP address server kita. Ini harus dicatat baik-baik untuk menghubungkan server master dengan slave nantinya. Selanjutnya di server slave kita juga harus mengecek IP address-nya berapa. Nah, ini dia IP address-nya, yaitu 10.0.2.15. Setelah mengetahui IP address dari kedua server, sekarang kita akan mulai mengkonfigurasi di server masternya. Kita harus mematikan dulu Windows Firewall-nya. Kita bisa cari di sini Firewall, Windows Defender Firewall. Lalu change notification setting. Di sini kita turn off semua. Lalu klik OK. Setelah itu kita ke directory SAM, lalu MySQL, lalu bin, dan kita cari file dengan nama my atau my.ini. Kalian buka menggunakan notepad, lalu cari di bagian kode blok mysqld. Setelah itu isikan keempat baris kode ini dengan server ID 1. Setelah itu kalian save. Lalu kita buka SAM-nya. Start MySQL-nya. Kita ke command prompt lagi. Di sini kita akan masuk ke directory SAM. Setelah berhasil, kita sekarang akan membuat sebuah user untuk database dengan mengetikkan perintah grant replication slave on to. Ini adalah nama dari usernya. Lalu IP address dari server slave-nya itu 10.0.2.15. Lalu identified by, ini adalah password-nya. Ya, udah berhasil membuat user. Setelah itu ketikkan perintah flash privilege. Lalu show master status. Diingat baik-baik, file dan position ini yang nantinya akan digunakan di server slave. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di server slave. Di sini kita matikan dulu firewall-nya. Sama seperti di server master, kita harus mengubah file ininya, yaitu di directory SAM, MySQL,
bin, lalu cari file my.ini. Buka dengan Notepad, lalu tambahkan di bagian MySQL di server trip ID sama dengan 2. Yang di master tadi 1, sekarang yang di slave adalah 2. Setelah itu, klik save. Sekarang kita buka command prompt, lalu kita masuk ke directory SAM. Setelah itu, kita harus stop dulu slave-nya yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Misalnya kalian udah buat, dengan mengetikkan stop slave. Setelah itu, kita akan menghubungkan server slave dengan server master dengan mengetikkan perintah change master to master host. Ini adalah IP address dari server master, yaitu 192.168.43.232. Lalu master user, ini adalah username yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan nama master. Lalu master password. Sama, passwordnya master juga. Setelah itu master log file. Master log file ini bisa kita dapatkan tadi di server master, yaitu MySQL bin titik 0000048. Ini kita ketik semua. MySQL bin 0000048. Setelah itu master log post. Master log post ini adalah posisi yang tadi kita dapatkan di server master, yaitu 630. Kasih titik koma, lalu enter. Ya, ini udah berhasil kita menyambungkan master ke slave-nya. Setelah itu kita ketikkan start slave untuk memulai membuat replikasinya. Setelah itu show slave status untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Jangan lupa diisi /k lalu titik koma. Nah, jika slave IO state waiting for master to send event, berarti ini sudah berhasil replikasinya. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah database di server master. Kita lihat apakah di server slave akan mengikuti atau tidak. Di sini kita buat create database kantor. Nah, setelah itu use kantor. Kita sudah membuat database kantor. Sekarang kita lihat di server slave apakah database kantor ini ada atau tidak. Kita show database saja. Ya, kantor sudah ada, berarti replikasi ini sudah berhasil. Server slave ini sudah bisa mengikuti atau mereplikasi perubahan dari server master. Sekarang coba kita isi data. Kita create tabel dulu, tabel karyawan. Isinya ID karyawan. Dengan tipe data integer, lalu nama karyawan. Datanya varchar 30. Sekarang kita coba mengisi data pada tabel karyawan dengan mengetikkan perintah insert into karyawan. Values karyawan 1 dengan nama Indah. Sekarang kita coba lihat datanya karyawan. Nah, udah berhasil ya ID karyawan 1 dengan nama Indah. Sekarang kita lihat di server slave. Kita lihat datanya apakah sudah ada atau belum. Sekarang ini belum di use database-nya, sekarang use dulu kantor. Lalu kita coba select
dari tabel karyawan. Nah, sudah sama, dia sudah mau mengikuti. Sekarang kita coba menambahkan data dari tabel slave. Apakah master mau mengikuti server slave atau tidak? Insert into karyawan. Values. ID 2 dengan nama Hilta. Ini udah berhasil, kita langsung select. Udah berhasil ya, ada 2 karyawan. Sekarang kita lihat di server master. Select bintang from karyawan. Nah, di sini dia belum mau mengikuti server slave karena ini replikasinya baru satu arah, yaitu master to slave. Agar master ini bisa mengikuti server slave dan sebaliknya, diperlukan replikasi dua arah, yaitu master to master. Jadi, untuk replikasi satu arah sudah berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan, selamat mencoba. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.